Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman wa ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Kita panjatkan rasa syukur pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan hidayah maunah sehingga kita bisa silaturahim kembali berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini Allah berkenan menerima sebagai amal soleh kita bersama. Amin. Yang kedua, terima kasih. Saya tadi memang butuh konfirmasi karena hujannya cukup lumayan, walaupun ini nampaknya tidak merata. Anak saya di kampus katanya terang benderang di UNJ. UNJ tapi yang UNJ di itu dekat stadion itu. Saudara-saudaraku yang berbahagia, saya memang maaf ya, off the record agak kecewa sesungguhnya ketika saya beberapa kali menyampaikan sesuatu yang menurut saya manfaat, tapi satu pun tidak pernah ada yang menanggapi. Maka kemudian saya lalu tidak saya teruskan. Ya, setiap kali saya menyampaikan sesuatu ke nomor ini tidak pernah ada yang menanggapi di WA-nya kajian ini atau ANM gitu ya. Terus ya sudah, berarti saya memilih untuk ke yang lain aja. Nah, sekedar say hello saja kan tidak pernah saya dengar itu dari teman-teman itu. Padahal saya lihat itu yang baca hampir seluruhnya baca. Karena kan bisa dicek kalau sapa sing maca karo sapa sing nampa kan bisa dicek. Nah, itu. Ya, kecuali kalau yang saya sampaikan itu sesuatu yang murahan, taruhlah begitu ya, itu mungkin saksikan. Nah itu saya lebih kemudian sering komunikasi agak intens kepada teman-teman AMM di Sleman, AMM di Magelang, AMM di Klaten dan seterusnya sampai hari ini. Ya, ini saya kira ini penting karena materi yang akan kita sampaikan itu berkaitan dengan organisasi itu. Halaman saya, buku saya maksud saya itu halaman 22. Saya tidak tahu kalau bukunya teman-teman itu di halaman berapa, tentang kehidupan berorganisasi. Karena kemarin kita sudah menyelesaikan tentang kehidupan warga ya, bermasyarakat. Kita masuk ke poin D, kehidupan berorganisasi. Yang pertama, Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanah umat yang didirikan dan dirintis oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bukan sebenarnya bunyi tujuan Muhammadiyah. Karena itu menjadi tanggung jawab seluruh warga dan lebih-lebih kepada pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi persyarikatan ini sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan. Saya kira tidak usah diungkap, kita sudah sama-sama ngerti. Muhammadiyah itu sudah amat sangat besar menurut saya untuk ukuran organisasi kemasyarakatan saat ini ya, di Indonesia. Bahkan sudah diakui oleh masyarakat internasional. Karena sudah ada Muhammadiyah cabang Singapura, Muhammadiyah cabang Australia dan lain-lain. Ini cabang istilahnya, perwakilan di sana. Saya kira itu. Dan keroyo-royonya Kyai Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu kan harus kita apresiasi betul. Ketika kita melihat film Sang Pencerah itu, saya bolak-balik tak putarkan pada anak-anak itu, saya masih selalu menangis ketika melihat
perjuangan Kiai Dahlan pada awal-awalnya itu kan luar biasa. Masalah langgar kidul saja itu kan jadi sesuatu yang sangat sakit di hati kita ketika kita melihat peristiwa itu. Artinya memang pada saat awal itu betul-betul berdarah-darah Kiai Dahlan dalam perjuangan itu. Kemudian yang kedua, setiap anggota, kader dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan dan menyempurnakan gerak dan langkah persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqomah. Saya kira ini perlu digarisbawahi. Istiqomah itu apa ya? Bahasane Jawa ya apa ya? Pokoke ya mantep-mantep rame-rame ngono. Ya, konsisten. Kepribadian yang mulia, staf gitu ya. Kalau disingkat itu kan sebenarnya kan staf. Sidik, tabligh, amanah dan fatona. Sidik itu benar, amanah itu bisa dipercaya, tabligh itu selalu menyampaikan, fatona itu cerdas. Wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi dan amaliyah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Ya boleh sekarang jenengan pada kecewa dengan tokoh kita, tapi beliau sudah mengatakan bukan atas nama organisasi. Saya yakin oleh kecewa pasti kecewa, termasuk saya termasuk yang kecewa. Ya, sekarang ini maksudnya. Walaupun bahkan perkembangan terakhir sampai tadi sore saya masih dapat informasi dari teman-teman di Sleman itu, ternyata di Jakarta teman-teman angkatan muda banyak yang di belakang ya, jadi apa namanya, enggak tahu ya, mudah-mudahan apa namanya mendapatkan petunjuk aja. Kemudian yang nomor 3, dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di persyarikatan adalah mengutamakan musyawarah dan mengacu kepada peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan, seraya dijauhkan tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan dapat merugikan kepentingan persyarikatan. Ini kan dilalah persis supaya saya kita ini. Poin-poin ini kan persis seperti kondisi sekarang. Padahal ini kan wes janjane usul ini kan telah lama. Tapi kebetulan kan persis seperti kondisi sekarang ini. Mudah-mudahan PP segera mengeluarkan semacam apa ya? Semacam jenenge apa nek? Maklumat gitu ya. Ya. Mungkin memang kita ini enggak ada yang enggak sadar bahwa betul-betul sedang diupayakan untuk bisa pecah betul. Kebetulan di Muhammadiyah itu kan muncul pertentangan antara Buya sama Pak Den ya, bukan jelas sangat. Sementara di NU juga sama sebetulnya. Ya, antara ketua MUI-nya itu kan NU dengan akhir sirotnya itu kan sama sebenarnya, gelut sebetulnya. Dan itu memang skenario dari orang-orang kafir alaihi laknat itu sebetulnya. Kita enggak sadar ya. Padahal sesungguhnya seperti itu. Nah, kita akan melihat drama besok pagi ya. Karena kan gelar perkaranya kan besok pagi. Ya sekarang ini gini ya, jadi yang namanya apa info di sosmed itu udah berseliweran ra karu-karuan. Sing bener sik endi, sing ora bener sik endi. Maka kita harus betul-betul super hati-hati untuk kemudian mengambil keputusan untuk di-share kepada yang lain. Bahkan
ada beberapa anggota di teman-teman di lintas itu ya, yang di Sleman dan Jawa Tengah itu kemudian mundur sementara mundur dari anggota itu karena mumet. Saya saja melu mumet ini, sejak kemarin saya mumet ndak sih ora boyoke. Karena itu delok leteng siwer karo seperti sekarang ini. Nek ora ngerti kok ya pengen ngerti, tapi nek wis ngerti kok marai stres gitu. Nah, ini jadi sekali lagi mudah-mudahan PP segera cepat mengambil tindakan, mudah-mudahan paling tidak ya besok tanggal 17, sehingga pada tanggal 18-nya sudah betul diketok, karena kita akan milad pada tanggal 17 malam 18 ya, yang di UMJ itu. Nah, monggo nanti kalau bisa teman-teman bisa, saya menggerakkan kebetulan gerakan di Dipo sudah siap 2 bis kita akan, dan mudah-mudahan di Piungan ini juga tidak hanya 2 bis tapi banyak bis ya. Ini tentang pimpinan, kaitannya dengan konflik. Ketika muncul konflik, mudah-mudahan betul-betul islahnya itu islah yang sejuk, islah yang masuk yo mantan pimpinan pusat gelut karo mantan pimpinan pusat kan gak lucu toh. Oleh mantan pimpinan pusat sing terus akhirnya saya siap menggerakkan 5 juta orang dari Jawa Barat. Itu kan lucu itu. Pak Den kan sudah bilang begitu. Kemudian nomor 4, menggairahkan al-Islam dan al-jihad di dalam seluruh persyarikatan dan di dalam seluruh gerakan persyarikatan dan suasana di lingkungan persyarikatan, sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqomah dan memiliki giroh semangat yang tinggi dalam mengamalkan Islam. Nah, jihadu fi sabilillah. Sekarang ini kan lagi teruji komitmen jihad kita. Ya, jihad ini harus dibayangkan terus harus perang. Ya. Perang itu hanya bagian kecil dari jihad saja. Walaupun sekarang ini banyak yang mengatakan itu halal perang, karena seperti ini. Ada maklumat dari gereja yang intinya apa? Mungkin teman-teman ya supaya Ahok mencabut. Ya. Tapi apakah itu benar atau tidak, kita juga tidak tahu, karena tulisannya itu kaya ya ora pati anu. Makanya sekali lagi kita saya kira memang sangat harus selektif untuk ya. Ini soal jihad ya. Nomor 5, setiap anggota pimpinan persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur kata ya, dan bertingkah laku. Ndelok ning TV kan kae ya rodane to kan. Wah, jan. Nek sing ngomong Gur Amrozi itu paling langsung pendem. Pendemnya berapa ya? Pendem ora dero. Di mana kelora-lora kan? Saya memang seawal sudah agak menerka ini memang acara untuk mengadu domba. Dan ternyata betul. Bodoh dinilai wong Islam ketika itu. Kemudian beramal dan berjuang, nah, disiplin dan bertanggung jawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan. Nah, ini lebih kepada pimpinan sebenarnya. Nah, pimpinan. Berapa kali kebetulan saya
sering ngobrol dengan ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Piungan. Yang apa namanya? Ya pernah menyampaikan sing rung tahu ngetok ya neng pimpinan cabang itu artinya ndak aktif. Kemudian yang selalu berbeda juga ada termasuk saya musuhnya. Kemudian dan lain-lain, bahkan berkali-kali saya memberikan semangat kepada Pak Zaman. Beberapa waktu yang lalu saya diminta ngisi di PJM Pleret itu yang di rumah apa? Rumah wakaf itu yang tengah sawah itu ya. Yang mana itu? Dungpring. Di sana dan luar biasa, ternyata luar biasa. Karena sekitar 300-400 jamaah ngumpul di situ. Dan itu setiap Ahad pagi. Ya. Kemarin Pak Gofar Latif, saya bilang, wah jamaahnya tidak mabur ya. Pak Gofar Latif kalau ngaji kan di langit sana. Padahal jamaahnya itu mayoritas itu ya wong-wong desa, maksudnya itu ya biasa. Tapi semangatnya luar biasa. Sehingga habis dari sana saya ketemu dengan Pak Daman di SMP. Pak Daman, Pleret itu bisa seperti itu dan itu 2 tempat saya bilang gitu. Sing Pleret Wetan yang Dumpring itu, sing Pleret Kulon di Anggota di masjid yang dekat MBS itu. Dan itu sama. Jadi setiap Ahad pagi itu Pleret itu bisa mengumpulkan minimal 500 orang. Minimal itu. Nah kemudian uang yang terkumpul berapa? Pada waktu saya ngisi 3 minggu yang lalu saya ngisi di sana. Itu infaknya 2, sekian. Itu infak yang mubeng itu. Kemudian jariahnya 8,5 juta, 10 juta lebih terkumpul pada saat itu satu tempat. Karena akan membebaskan tanah 600 meter di samping kandang pitik itu. Dan ngajinya di kandang pitik itu. Sungguh-sungguh kandang pitik. Bekas kandang. Jadi dulu kandang pitik dibeli oleh Labaika kemudian diwakafkan ke PJM Pleret, kemudian PJM Pleret di minggu pengajian itu sekarang ini setiap pagi sehingga sepanjang hidup saya ya baru sekali itu ngaji di kandang pitik itu. Tapi nikmat ternyata. Bangunan yang dipakai untuk pengajian jendelanya lebih dari 100. Segitiga cilik. Tapi nikmat. Itu. Saya selalu mengatakan, nek Pleret kono iso, mengapa sih enggak bisa ya bilang. Wah enak, Pak. Pak Daman selalu mengatakan, kondisinya beda. Lek jawabnya jenengan ngono kuwi berarti jenengan wis kalah dulu saya bilang. Rasah ngendika karo aku nek. Silakan tanya sama Pak Daman. Betul. Artinya coba dulu saya bilang. Kalau kita punya andalan di Bitaran yang setiap hari Ahad pagi itu kan khusus dan orangnya ya itulah. Mentok-mentoknya 100 gitu anak-anak itu sudah bijak. Maka saya sudah ngomong-ngomong dengan teman-teman di Kidul Kali opak itu sing sisih wetan. Ya, saya punya obsesi mengumpulkan orang-orang Kidul Kali. Bukan tandingan, bukan nanti kemudian akan berdiri cabang Muhammadiyah Wetan, tidak ada. Ya betul. Ini sudah dalam proses omong-omongan, nanti akan kita coba terus kemudian kalau kemudian Muhammadiyah cabang bisa ya nek angel dibelah seperti di Pleret itu kan bisa. Wetan sebulan gitu misalnya gitu. Karena saat ini menurut saya show of force itu tetap harus kita lakukan walaupun frekuensinya tidak harus sering tidak harus sering karena banyak simpatisan Muhammadiyah yang mereka itu malu ketika saya mungkin harus ngumpul tapi ketika
tanggapan dengan besok kemarin ketika takmir kita kumpulkan di Asalam itu, ternyata Asalam dan Baitur Rahim yang Jonggol itu hampir semuanya takmirnya keluar itu. Hampir semua takmirnya keluar. Yang lainnya kan cuma dua itu. Dua orang. Ini kan artinya kan sesungguhnya banyak sekali simpatisan Muhammadiyah yang ketika kita gerakkan itu mereka mau. Ya persoalannya kan awake dhewe ya kuwi mau kaya Pak Daman wis kalah sithik itu tadi. Nek kondisinya beda, ya piye carane dikemas dalam bentuk yang berbeda, kan begitu. Lah kemudian teman-teman pemuda ini padha karo Pak Daman ya berarti aku meng dhewe esuk ngedeke cabang dhewe. Gitu aja, enggak usah repot-repot. Kan begitu. Ya, saya yakin pasti bisa. Why not ya? Kenapa tidak? Saya sudah apa namanya? Sudah ngomong-ngomong dengan teman-teman, ada Mas Sudar, ada Mas Dayati, ada Mas tokoh-tokoh di sana. Yang dulu memang pernah saya gerakkan melalui namanya Al-Hikmah. Dan itu luar biasa. Betul itu. Luar biasa. Nah, yang paling penting itu kan tentu kesan pertama harus menyenangkan. Sehingga ya awake dhewe itu kudu ngene iki lho maksud saya. Kalau sudah soal jamaah itu kudu sing diladeni jamaah dudu awake dhewe. Nek nekake Thayyib Hidayat iso ndongkrak jamaah wong 1000, mengapa tidak gitu. Iwan sapa sing di jamaah kok enggak ada. Lek kiai wis ngos-ngosan. Malah do gelut dhewe-dhewe. Jadi sing ngejak jamaah ning siji ra entuk jamaah ning masjid. Sapa sak ning dalan ya. Aku mbangane dianggap padha dinilai kendel, saya mundur. Betul, saya kemudian mundur ya. Saya mengundurkan diri dari masjid yang itu maksud saya. Wah. Nah, kan begitu. Nah, ini saya kira nyuwun sewu, bukan saya nambahi gawean tidak, tapi saya kira perlu kita pikirkan bersama. Mumpung ketuane tabligh ono. Nek ming padha karo sing wingi-wingi wae mundur wae ra. Mumpung lagi lekas maksudnya kan begitu. Lah padha ra. Ya, ajak sithik le rada dalan. Ya, jadi saya kira begitu. Kalau soal kos, soal biaya itu Muhammadiyah enggak pernah enggak pernah khawatir lah. Ini kan dipakai untuk syiar kita. Nomor 6, dalam lingkungan persyarikatan hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu poros dulur. Saya banyak memberi akses. Lanjut sudah beberapa kali ikut saya. BMP beberapa kali tak tawani. Apa namanya nyun sewu nggih, bukan apa-apa. Mungkin kalau di Piungan sing paling akeh duwe jamaah mungkin saya. Ini bukan apa-apa, tapi realitasnya kan begitu. Wis tak gelarke kloso dari lingguh mangan macam-macam. Kowe ra gelem menjang. Padahal ini ketuanya Najis. Nah, ya ora apa-apa padha wae. Ketika di beberapa tempat payu bumbung 10, 15 itu kan luar biasa. Menggur gari nunut kan bayar aku lho, Bos. Maklari larang. Lah maklari larang. Ayo mikir terang gawake tar barang ngono. Garek ngetotke wis di nang kono padha entuk suguhane. Jadi
Dan itu kan sudah beberapa kali. Memang ada, dan ketika datang sendiri nyatanya ra payu. Payu. Betul tidak payu ya di Kali Gatuk ya. Itu betul tidak payu. Ora nggawa bose. Aku alat wong. Jadi saya ulang sekali lagi, sepanjang sejarah memang saya di mana-mana itu yang paling susah ini AMM. Soal waktu ya, soal waktu. Tadi saya iki sedulur darah-darah mutak do maca kan ya tadi. Terus siapa tadi yang Mas Andi malah keri lho. Tadi balasnya di dekat rumah jenengan. Oh, ora ngono. Wis pokoke alasan monggo. Kalau nyun sewu nggih, apa istilahnya? Lebih baik terlambat daripada tidak. Sama sekali istilahnya gitu. Kalau saya tidak setuju dengan itu. Lebih baik terlambat daripada tidak, lebih baik tidak terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi saya kira itu karena saya kira menjadi penting. Maksudnya kayak ganti kalian liya maksudnya kan begitu. Nah, baik dalam menyelenggarakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin Muhammadiyah. Kalimatnya begitu, cuman actionnya belum kelihatan. Nang PCM biasanya mundur kurang enggak, paling cuma 15 menit. Nah, berarti sudah. Jadi saya sepakat berapapun orang yang datang dimulai. Perkara kemudian nanti di apa bahasane nek basa Jawa disiget di Semene. Nah, diskores dulu itu tidak masalah. Dinas di Bantul, dinas pendidikan ya. Itu sudah beberapa tahun seperti itu. Jadi kalau undang rapat jamnya taruh misalnya jam 11, jam 11 dimulai, acara yang paling pokok disampaikan di awal. Jadi nek teko kari wis ora ngerti acara yang pokok. Dan akhirnya kemudian lama-lama do anu juga. Oh apike ngono wae kok sesuk. Iya. Wes, setuju ya. Iki menggur gari manut iki po aku sing metu. Nek gur padha wae serasa nekake aku. Kemudian yang nomor 7 ini memang ya namanya organisasi kan. Dalam acara-acara rapat dan pertemuan-pertemuan di lingkungan persyarikatan hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat. Kuliah 7 menit. Dan selalu mengindahkan waktu sholat dan menunaikan sholat jamaah sehingga tumbuh gairah keberagamaan yang tinggi yang menjadi bangunan bagi pembentukan kesalehan dan ketakwaan dalam mengelola persyarikatan. Ada dua sesungguhnya ini poin. Poin yang ketujuh itu pertemuan apapun harus ada namanya kultum atau apa terserah monggo le jenenge. Ada yang bilang kultum, ada yang menamakan persingkat, terserah monggo saja. Kira-kira 7-10 menit lah kira-kira. Saya juga begitu. Di sekolah, di apapun selalu kalau tidak ada mesti saya kritik itu karena ruhnya Muhammadiyah kan di situ. Pertemuan Muhammadiyah kok rano itu dudu Muhammadiyah. Lalu poin yang kedua di nomor 7 itu adalah soal sholat kan begitu. Karena rapat gua yang sholat yo mandek juga. Mandek. Kan begitu. Saya kemarin bulan ada pertemuan haji rombongan saya dulu di Melengwarani neng lembah kayak. Jadi petandaan Gamjo itu kan situ ada BRI ya, Kulon BRI, Kulon BW itu kan ada rumah. Saya kira kalau enggak, ternyata di bawahnya itu bagus sekali. Lah kok sebulan ini kan cakuan yang sing sugih aku. Iya, dulu kepala dinas PU di Kalimantan.
Ulang udah pensiun agak lama terus buat di situ. Joglo di bawah itu joglo bagus sekali. Jangan gini mboten tahu kula ngene Pak niki lha pripun. Lah nggih mboten tahu tinggi nggih anu mawon nek pas stres mriki. Tempatnya bagus betul ya. Iya, I don't know. Jadi lah begitu wakil apa namanya? Karena kesulitan itu yang ngisi itu kan kakaknya Udin yang itu ya, Pak Suryanto itu kalau tahu itu kan kakaknya Udin. Nah, cerita itu semua kan jadi khusus sekali itu. Nah, begitu kan ya sudah harus berhenti Pak saya bilang. Ini ketua pengajian itu saya ya kudu manut deh kalau aku. Harus dia lagi berperan sebagai berhenti dulu Pak. Siap, mandek. Karena memang azan itu harus kita dengarkan, kita hargai ya, begitu. Ini tentang waktu sholat. Jadi tidak ada alasan untuk kita warga Muhammadiyah sholat kok diundur-undur. Nomor 7. Kemudian nomor 8. Para pemimpin Muhammadiyah hendaknya gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, memakmurkan masjid dan menggiatkan peribadatan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah dan amalan-amalan Islam lainnya. Kajian yang pertama, yang kedua makmurkan masjid, ini poinnya kan itu. Yang ke-8 itu. Yo nek pengajian ki umum ngono-ngono kae. Nek kajian ya lebih. Saya jadi agak ketika Mas Zainal datang ke Kaligatok golek golora entuk, tapi saya kemudian jadi agak seneng ketika teman-teman di Kaligatok itu ingin mengadakan kajian dan itu rutin sudah berjalan 12 kali setiap 18 berarti sudah setahun lebih. Kajian tarjih selesai di sana. Dan sekarang minta materinya saya jadi mumet karena saya tidak begitu pintar tentang pernikahan. Pernikahan itu kalau teorinya jelas sebetulnya, tapi persoalan yang agak sulit kan persoalan-persoalan di masyarakat itu. Soal saya tanya, kebetulan kakak saya kan kepala KUA sekarang di Jedes itu kan persoalan misalnya nek meteng sikik, nah itu loh, itu kan asumsinya macam-macam itu di masyarakat itu. Kalau setahu saya ya kalau sudah hamil harus ditunggu sampai lahir baru kemudian bisa. Tapi ternyata Pak Kawanya Piuran yang teladan itu Pak siapa itu yang sekarang sudah pindah itu Pak Sopo itu kan itu ternyata tidak ahli naskah itu ternyata tidak begitu. Artinya boleh dinikahkan, boleh digaul. Orang digaul sih kayak ngono sih. Jadi hal yang kayak gitu saya kira yang agak sulit saya mencari rujukan. Artinya dan bahkan kemarin yang sana itu malah pelopor itu Pak Dukuhnya Kaligatok itu masih dulu murid saya SMP itu. SMP tapi memang kemudian aktivis PDI. Apik toh? Masih Andi. Tapi saya salut kan. Jadi artinya kepengen ngerti agama itu karena dia mengatakan niku nek wonten ngaten iki gek kelakon ngaten iki sesuk sing dosa nyemplung neraka sik dhewe kula nggih Pak. Aku ya oleh kuwi ketok insyaallah iya aku ya. Nah, karena kan sing lolos kan mesti dia itu. Kalau nanti kemudian jadi, nah itu di Kaligatok. Jadi memang dari sisi finansial memang kita memaklumilah masyarakat mereka. Tapi giroh keagamaannya saya kira perlu jempol juga di sana. Dan Kaligatok itu separuh Muhammadiyah, kemudian
sepertiga NU, kemudian piro aku nek ngono. Selebihnya MTA. Tapi MTA masih mau ngaji dengan kita. MTA. Dan MTA-nya itu dulu memang orang-orang kita semua itu. Ya. Madiono Kaligato. Oh. Maksudnya Peranti. Oh bukan MTA. Kan di anu toh. Di Klenggotan toh dia. Oh bukan MTA. Itu MMC mungkin ya. Ya jadi monggo makmur kan masjid. Berapa waktu yang lalu saya kumpul di Siti Mulyo, tidak saya sampaikan tempatnya, tapi mungkin teman-teman ada yang tahu. Siti Mulyo. Waktu acara istirahat, kemudian sholat di masjid, saya ketemu dengan takmirnya. Kebetulan saya juga sering isi di situ, di masjid itu. Takmirnya juga sudah akrab, itu anaknya di Walimat. Itu mengatakan, wah ini kok jangan malah saat ini mboten tahu ngetok ya. Jadi menurut saya dia termasuk yang kita percayakan di situ. Malah ra tau ning masjid. Kan repot. Nek wong Islam wis ra tau ning masjid ya. Kok arep ganti ning gereja. Iya toh? Center kita itu kan betul lah nek wong Islam wis ra ning masjid terus piye to kok. Bayangke. Lucu pokoknya. Dan di mana-mana itu kok selalu saya temukan itu. Sing keset ki malah sing terajut. Itu di mana-mana hampir pasti ada gitu. Seneng tak ele terak ki mungkin gitu. Aku kan wis terak. Terus rumah sana nek terak ki wis dianggap. Maka kalau pengajian dengan menggunakan sound system atas itu saya sering kali ndak mendingan tak padani wae. Alasannya kok sane sing ten griya men melu ngrungokke ya men marah. Sok ngrungokke ning omah karo turu terus. Nah, jadi begitu. Jadi poin yang ke-8 ini adalah tentang bagaimana kita gemar mengkaji keislaman, kemudian memakmurkan masjid. Nomor 9, wajib menumbuhkan dan menggairahkan perilaku amanat dalam memimpin amanah maksudnya. Dan mengelola organisasi dengan segala urusannya sehingga milik dan kepentingan persyarikatan dapat dipelihara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dakwah serta dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi. Jadi nah ya mbuh kuwi mau. Ini poin yang ke-9 ini adalah mengoptimalkan organisasi. Oke. Artinya misi organisasi itu di sini benar-benar harus saya kadang-kadang sok heran. SMP Muhammadiyah saya juga ada di sana. STM saya juga ada di sana. SMA saya juga sering lewat. Cuman sering lewat saja. Tapi jarang-jarang malahan di sekolah-sekolah kita itu yang sekarang sudah dimulai di SD itu ada pengajian wali murid. Ya. Padahal saya sangat sering ngisi pengajian wali murid di sekolah non Muhammadiyah. SMA Bangsat itu. Ya, saya berkali-kali ngisi SMA Bangsat. Ya. Kemudian yang lain-lain lah, SMP, SD di sekitar Sewang saya sering ngisi SD Munggang, SD mana itu sering. Sekolah-sekolah yang negeri, sekolah-sekolah yang bukan yayasan Islam itu malah seperti itu. Sementara di Muhammadiyah malah kadang-kadang kok
Nah, ketika kemudian kemarin saya di apa jenenge? Nek Gresula apa jenenge? Disambati Mas saya. Disambati karo kepalane Mas Udin kuwi. Gimana? Saya bilang kumpuke wali murid, saya bilang gitu. Jangan ego, sampean kepala sekolah. Tapi bisa jadi orang tidak suka mendengarkan suara jenengan. Maka pinjamlah tangan orang yang orang kemudian mampu, orang kemudian suka mendengarkan, saya bilang gitu. Lah sinten ya silakan dicari. Kan gitu. Kan SMK itu kan lagi do pusing dase itu gurune. Regane kelas 3 kuwi ngumpuli gendro. Ngumpuli gendro. Iya, yang kelas 3 ini. Coba bayangkan nek 16 berapa itu? Itu kalau masuk itu cuma 8, 10, paling 12 orang. Betul. Sungguh-sungguh terjadi. Sampai kemudian do stres itu. Nah, mungkin karena ya tadi. Karena masih buka wong alasannya warna-warna. Bisa saja. Tapi kalau saya prinsipnya itu seperti ini. Kadang-kadang itu kan wong itu terus menjas toh. Apa jenenge memfonis ya. Oh nek sah ngono ora bakal iso. Padahal kan kalau orang Jawa itu mengatakan watu hitam itu ditetesi banyu suwe-suwe iso dekok lah paling tidak. Apa yo wong kok ora iso berubah itu kan ya mungkin toh nek eneng wong 10 ya kalau ada 10 orang yang begitu saya kira sing ora iso ki paling ya siji loro lah. Artinya kan Abu Jahal zaman sekarang itu memang bisa saja terjadi. Tapi tetap harus kita, karena saya itu sering ketemu ya, dan sering saya sampaikan di acara-acara rapat guru, pengajian guru, jangan sekali-kali loro ati nalika murid kuwi wangel diatur, macam-macam lah. Karena bisa jadi 2, 3, 5 tahun yang akan datang, murid itu akan datang kepada kita dan luar biasa sikapnya. Saya punya murid di Sandian, di Singgungan Sandian. Ora ana sing muni ora nakal, ora ana sing muni segawane gelut, ana mabuk, ana bolos. Wis pokoke sing elek-elek iki ngumpul dari siji. Pada satu saat saya ngajar waktu itu terus kampung ngomong. Begitu dirasani guru-guru nek kowe nakal nek nek aku ora ngrasani, aku paling siji wae. Nakal sakarmu, mabuk oleh, gelut sakarmu, bolos oleh, ning salat ya le. Wong paling ku mung siji tok kuwi. Dadi mabuk baru terus salat ya aku. Betul. Kalau tidak percaya silakan ditanya anaknya. Wah, gini gampang Pak. Oh, jenengan iki berarti ya pun setuju nih. Dan kemudian lulus 1 tahun kemudian jadi polisi. Ya sampeyan kuwi mosok umpayak ya eneng sing gede. Terus meh ora sida tapi akhirnya alhamdulillah bisa jadi lulus yang payak itu. Jadi polisi. Jadi kalau soal nasib kan awake dhewe ra iso ngunggahi itu kan hak prerogatif Allah betul. Nah, setelah itu kemudian saya ketemu di Ketandan itu. Saya pakai helm, dia ngadep nang pinggirnya, kawetan yang pinggir itu. Terus dia nampaknya dia sudah tahu bahwa yang lewat itu saya. Aku kaget, selamat pagi Pak. Aku wis bingung. Kayak ngopo iki aku. Aku yo nganggo helm, motorku yo lengkap, maksudnya ra ono. Ya sempat deg-degan juga, jangan-jangan ono sesuatu. Setelah saya
buka, ternyata dia buka juga. Pak Amrozi lupa ya, dibuka kopi ini. Oh, wedhus ya. Murid saya tadi yang tidak pernah ada guru yang ngecap Pak baik tadi. Jadi dan ketika sudah lulus banyak terjadi begitu, malah gapyak, malah sumnya anak-anak kadang-kadang begitu. Sing nang sekolahan anteng, alim, pinter, begitu lulus lah. Orang kenal itu banyak terjadi begitu. Jadi kadang-kadang teko kari usul. Jadi itu yang terakhir nomor 10. Saya sampaikan sampai nomor 10 saja. Tadi karena saya jam 8:04 maka saya sampaikan sampai jam 8:04. Setiap anggota Muhammadiyah lebih-lebih para pimpinannya hendaklah jangan mengejar-ngejar jabatan dalam persyarikatan, tetapi juga jangan menghindarkan diri manakala memperoleh amanat, sehingga jabatan dan amanat merupakan sesuatu yang wajar sekaligus dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila tidak menjabat atau memegang amanat secara formal dan organisasi maupun amal usaha, hendaknya menunjukkan jiwa besar dan keikhlasan serta tidak terus berusaha untuk mempertahankan jabatan itu, lebih-lebih dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan akhlak Islam. Coba intinya jabatan ki ora nek Muhammadiyah kan diyakini begitu ta? Jabatan ra entuk dijaluk, ning nek wis dinahe ora entuk ditolak, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan kan begitu. Rata-rata makanya nek ning Muhammadiyah kan do rebutan lera. Karena saya tahu persis aturannya, maka sejak periode yang kemarin sampai periode yang sekarang selalu saya katakan terima kasih amanatnya, kemudian saya coret, saya tidak sanggup. Nah, kemarin banyak sekali yang pokoknya tak coret saya. Surat apa itu? Surat sanggupan itu. Ini tak wis tak balik. Soalnya saya tahu persis aturannya gitu loh. Tidak boleh rangkap jabatan, apalagi jabatan politik. Ya. Saya kan orang politik. Secara formal saya orang politik. Nah, saya bendahara Gimbang, bawa uang setiap hari. Itu. Maka saya tidak menerima itu. Mungkin ketika nanti politiknya sudah saya lepas, mungkin kalau masih ada kesempatan itu, saya bisa berkiprah di pojok benteng. Iya, gitu. Cuman saya ingin menyampaikan begini, bahwa semua pos itu penting bagi kita. Nah, kalau ada orang yang mengatakan politik itu kotor, saya tidak setuju. Saya tahu persis. Kalau orangnya kotor, ya, memang banyak terjadi begitu. Dan tidak hanya di politik ternyata. Di organisasi kemasyarakatan pun banyak yang terjadi seperti itu. Kan begitu. Nah, yang kedua, teman-teman tidak suka dengan politik, please, ya silahkan. Tetapi jangan kemudian mendas orang yang di politik itu orangnya tidak baik. Teman-teman mungkin masih ingat ketika Rasulullah mengatakan, ketika kamu melihat sesuatu yang mungkar, maka rubahlah dengan biyadihi, dengan tanganmu. Dan itu banyak ulama menafsirkan biyadihi itu adalah kekuasaan. Dan saya nirok ke temennya ketua saya, kalau politik, partai politik tidak ngerebut kekuasaan, maka jadilah ormas saja. Kan ternyata betul lah. Hal politik itu golek kursi, entah itu legislatif ataupun eksekutif kan begitu. Nek ora iki lha dadi apa? Kan gitu. Dan nampaknya kita itu memang butuh juga loh orang-orang yang ada di situ, maksud saya gitu.
Lah, saiki rak krasa ta, Bian? Saiki kan krasa. Negarane dhewe saiki negarane sapa? Nah, saiki kerasa to? Saiki negarane wong PDI karo negarane wong NU. Dudu negarane wong Muhammadiyah. Yo nang bingung ngeneng-nengi wae terus Menteri Pendidikan ngake Muhammadiyah saiki. Walaupun kemudian yo rada kontroversi toh. Walaupun sebetulnya itu memang pikirannya sangat jauh sesungguhnya Pak. Mendikbud kita itu apa namanya itu sekolah dino itu jenenge apa? Kemudian wacana sekolah Sabtu Ahad libur itu kan luar biasa. Ora entuk nang sekolahan iki bocah dinehi tugas ning omah ra entuk. Nah, entuk dinehi PR. Wes sekolah ki ning sekolahan nek ning jaba ning omah wis ora sekolah meneh. Dan lain-lain lah, dan lain-lain. PNS 40 jam. Padha karo ngingu PNS sak modare. 40 jam tuntutannya itu. Saya mencoba menghitung itu berarti nek 6 dina mlebu, nek 40 jam itu berarti sing 4 dina 7 jam, sing 2 dina 6 jam harus mengajarnya itu. Maka kadang-kadang saya itu sok mesake karo bojoku. Alah Bu, aku nek ra batu dadi guru tak kon dadi menteri aku. Benar, sekarang itu jadi guru super sulit, super berat. Betul. Luar biasa, diprok-prok betul. Sampai jenenge raketan suwe-suwe iki njur kok bermulang ning gawe administrasi. Sekarang kan tuntutannya kan begitu. Administrasi guru itu 42 coba bayangkan. Mbok ora kebacut maksudnya. Nek ning pendaftaran bupati daftarke bupati. Sing lowong ketoke Blambangan. Nah, jadi ya saya kira itu poin yang ke-10 ini kaitannya dengan amanat ya, amanat. Tuh. Nah, artinya begini ketika teman-teman sudah kadung mendapatkan amanah itu harus dipikul amanah itu, harus dipegang betul amanah itu, jangan sampai kemudian diingkari amanah itu. Terus pokoknya nganti tekan sak periode kudu husnul khotimah. Husnul khotimah. Di level apapun, termasuk ortom kan. Karena ortom itu ya padha wae sesungguhnya. Ortom itu kan kepanjangan tangan dari organisasi. Ortom itu apa toh? Ya organisasi otonom itu artinya organisasi yang diberi hak mutlak oleh organisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa menyimpang dari organisasi induknya. Jadi nek pemuda itu dinai hak mutlak, terus nyambut gawe kiprau sak karmu. Ning ada kan begitu. Rambu-rambune ra entuk nyimpang saka organisasi induk ya Muhammadiyah maksudnya kan. Saya kira begitu malam hari ini sampai pada poin yang ke-10. Dan saya minta maaf kalau kemudian yang saya sampaikan agak malah yang serenut mendas. Karena memang biasa-biasa saja serah bakal muda kita itu. Saya kira begitu. Besok kalau saya jam 8 ya jam 8, jam 9 selesai. Kalau setuju, kalau tidak setuju ya pilih saja sampean yang mundur atau saya yang saya ini dan sebenarnya saya kalau yang penak kan lah mar maju kapan akur saya meneh wis terkontaminasi karo kelurahan wis angel. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu monggo. Ya, tadi kira ora aneh. Jadi tak nih waktu nih wis karo tak atungi bendro. Silakan. Karena ini kan memang tafsirnya kan begitu. Maksud saya mau menafsirkan yang lain kan tidak. Monggo. Monggo bagi teman-teman yang menyampaikan sesuatu atau mau menyampaikan monggo. Kami silakan.
Yang poin 2 tadi kan Nggih. menarik kalau kita melihat poin yang kedua tadi. Dan kedua itu kan tadi setiap anggota kader Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan dan menyempurnakan. Sekarang ini kan kelihatan ya. Yang pertama kemarin ada gadis Ahok, terus IMM, gadis Ahok, IMM ya. Nah, kemudian muncul lagi dari IMM, kemudian muncul lagi sekarang apa namanya, Muda Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah, aktivis Muda Muhammadiyah, menamakan itu kan Matahari. Nah itu padahal kalau kita melihat salah satunya sing Matahari itu kan mengetahui betul tentang ini Muhammadiyah, tidak diragukan lagi, tapi sampai sedemikian rupa. Kemudian kita menjadi seolah-olah diadu sesama aktivis Muhammadiyah, diadu dijegloke istilah di sini. Padahal sebelumnya ketua pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah yang melaporkan Ahok untuk diperkarakan sampai dengan diusut sampai tuntas dan perlu diadili dengan seberat-beratnya. Nah kemudian muncul fenomena sekarang ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kemudian ini yang bahagia itu yang di luar Muhammadiyah. Loh, tepuk tangan Muhammadiyah yang suka pemuda nih, angkatan muda nih. Do gelut. Sing wong tua ya do gelut. Iki Muhammadiyah dhewe ya. Kemudian tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, ini. Kemudian apa yang harus kita perbuat? Ampun ya. Jadi saya tadi sudah sampaikan sedikit. Jadi ternyata di Jakarta muncul itu. Dan dah nom-nom ternyata ada. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bukan fitnah maksud saya, karena saya baca ya berapa dan informasi dari teman-teman, terutama yang saya sampaikan tadi di Sleman, di teman-teman bulan yang di Sleman itu ngumpul kiai-kiai di Sleman dan Jogja, dan kebetulan dimasukkan di situ. Bapak kita yang dari Padang itu memang ya artinya memang sejak awal itu memang agak berbeda, agak berbeda. Silakan nanti teman-teman bisa mungkin bisa membuka di tentang beliau, Tekon Simbah Google. Nah, tapi yang paling penting, sekali lagi yang paling penting adalah komitmen kita tentang 4 sifat itu. Tadi yang disampaikan kan poin yang kedua itu. Kalau kemudian saya tetap berharap mudah-mudahan paling tidak tanggal 18 November sebagai milad kita itu pimpinan pusat segera mengeluarkan statement, mengeluarkan maklumat, mengeluarkan ya semacam perintah lah, harus begini, yang itu kemudian menjadi pedoman bagi kita. Karena ya sejak awal tadi kan saya sudah bilang, Pak Din berhadapan karo Mbah Kakung, gitu. Sementara Agil Sirot berhadapan karo Mbah Ma'ruf. Amin ya toh. Artinya kan kekuatan Islam besar di Indonesia ini betul-betul sudah kan luar biasa itu. Dan itu PKI. Ya, dalangnya adalah PKI. Bahkan ada teman
teman sepuh sesungguhnya yang pernah pada awal-awal dulu mengatakan ini persis ketika akan meletus PKI tahun 65 kondisinya. Yang waktu itu beliau mengalami betul. Jadi saya kira itu yang penting kita yang di bawah saya kira karena di sini sekali lagi ting sliver karu-karuan itu sing ndas kita itu. Selektif lah, kira-kira anu ya mendingan rasa paling tidak komentar lah. Tidak komentar karena bisa jadi komentar kita itu malah keliru gitu. Malah keliru. Karena yang di sini iki apa sahih atau tidak juga kadang-kadang kita kan perlu valid pora itu kadang-kadang juga enggak ini. Dan selama ini kalau yang di daerah saya kira tidak terlalu kelihatan friksinya, tidak terlalu kelihatan. Tapi yang di Jakarta memang kelihatan sekali. Kalau tadi disebut matahari apa jenisnya? Matahari Jakarta. RMJ itu. Saya kira itu komentar saya. Terus arep gawe organisasi dhewe ora lucu. Aku kan biyen wis lucu. Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 November setelah Safi Ma'arif muncul di ILC itu dan menyampaikan statementnya yang berbeda dengan arus mainstream umat Islam yang ada, itu muncul berbagai macam hujatan ke Buya Safi Ma'arif sampai muncul meme-meme di medsos dan sebagainya yang mendeskripsikan Buya dan muncul berbagai hinaan, pelecehan dan sebagainya pada Buya Safi Ma'arif yang itu notabene adalah orang tua kita, orang tua senior kita di Muhammadiyah dan sebagainya, meskipun beliau memang sering berbeda pendapat dengan kebanyakan tokoh-tokoh yang lain. Kamis 10 November saya bersama teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah Tinggi itu memutuskan untuk silaturahim ke Buya karena pada waktu itu terdengar info juga kalau akan ada demo di rumah Buya, dan itu adalah aliansi mahasiswa Muhammadiyah. Jadi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi Muhammadiyah, itu BEM dan sebagainya itu, dan kebetulan titik kumpulnya direncanakan di kampus saya di Unisa. Waktu itu koordinator dosen di LPPI, kebetulan saya menjadi bagian dari situ, mengamanahkan bahwa kita harus mengawal jangan sampai demo di rumah Buya ini anarkis. Akhirnya waktu itu Kamis 10 November itu saya dan beberapa teman-teman berbulan di Masjid Novotirto. Ya ternyata demonya nggak jadi. Tapi setelah pada zuhur itu Buya tiba-tiba muncul dari arah selatan. Ternyata habis dari warung Padang makan, padahal isinya sudah agak ngeri ya, bahwa Buya akan digeruduk ribuan mahasiswa dan lain sebagainya gitu. Buya tetap santai itu dan diboncengkan motor itu habis dari Padang. Lalu ngambil Buya, ayo ke rumah saya deh. Gitu di rumah kira-kira kurang lebih 1 jam kita ngobrol dengan Buya sebelum Pak Haidar dan Pak Iyun tahu. Jadi ketika Pak Haidar dan Pak Iyun tahu, kita sempat bertemu juga. Lalu kita pulang. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Buya dan ini harus kita pahami. Yang pertama, Buya Syafi'i memang dia meyakini bahwa apa yang disampaikan Ahok itu bukan penistaan agama. Dan kita menghormati itu, meskipun saya ini 1000% itu meyakini bahwa Ahok ini sangat menistakan agama. Kemudian boleh ngecek di status Facebook saya dan Twitter saya selalu menyampaikan kritik-kritik terhadap Ahok gitu. Saya Buya itu dan kita menghargai itu. Yang kedua, kenapa Buya seperti itu? Ternyata di luar dugaan kita ini kan selalu berpikir itu di ranah arus yang banyak itu, arus mainstream, tapi kita jarang mencoba bagaimana berpikir di
si arus yang sebenarnya ada apa di balik semua itu. Dan ternyata Buya berbeda sebelum ternyata berdasarkan apa ya yang saya pahami dari Buya, bahwa Buya seperti itu adalah sebenarnya sikap kekhawatiran. Buya ini sebagai pengerem dari derasnya arus yang bisa jadi itu malah akan merugikan umat Islam sendiri. Jadi berdasarkan info bahwa momentum ini itu kemungkinan besar juga ditunggangi oleh ya aktor internasional, karena sekarang perang kutubnya itu adalah kutub negeri Paman Sam sama kutub timur ya, yang kuning itu di Amerika dan Cina. Itu saling pertarikan, dan Indonesia ini berada di situ. Tarik menariknya itu sangat luar biasa. Di era SBY itu arahnya sangat jelas ya, kiblatnya itu ke Amerika. Tapi di Jokowi ini juga jelas juga kiblatnya di Cina. Gitu. Maka pergeseran politik itu sebuah keniscayaan atau kepastian. Saya kira Pak Murdi paham lah karena tokoh politik kan di sini. Nah, di situ momentum ini dimanfaatkan bahwa settingan Indonesia seperti Suriah itu sudah masuk, dan Buya itu mempunyai data itu. Maka Buya dari derasnya arus tentang itu, maka Buya itu sebagai pengerem. Dikatakan Buya, saya seperti ini karena anak-anak muda itu tiarap. Umur saya ini sudah 81 tahun. Tapi anak-anak muda itu tiarap. Anak muda itu malah mengikuti arus mainstream, tidak berani mencoba mikir yang dibalik ini sebenarnya. Lalu saya tanya pada Buya, kalau ada tadi yang mengenai untuk dibentuk Indonesia dimodelkan dengan Suriah, sekarang ada nggak Buya kira-kira ada aktor politiknya di balik ini? Dia mengatakan saya ini cinta Indonesia 100% dan saya adalah orang merdeka, gitu kata Buya. Jadi pendapat ini bukan atas inisiasi sama-sama, ini karena murni pendapat Buya sendiri. Buya mengatakan seperti itu. Nah, ini adalah statementnya Buya sendiri, bukan karena Buya mendukung Ahok dan sebagainya. Bahkan Buya Syafi'i itu di rumahnya itu mengatakan mulut Ahok itu kotor, kasar, dan berbisa. Saya mengatakan mulut Ahok itu kotor, ya, kasar dan berbisa. Nah itu. Saya kira ini menjadi model atau pola di Muhammadiyah itu ketika ada perbedaan, maka proses yang dikedepankan adalah tabayun ya. Kalau kita mengikuti arus medsos dan sebagainya itu sangat liar sekali ya. Lalu mengatakan Buya bukan ahli agama sehingga ya maklum seperti itu. Maka sebenarnya itu salah juga. Buya Syafi'i itu di Chicago University beliau mengambil studi Islam. Dan Buya itu adalah murid kesayangannya Fadlur Rahman. Jadi ada 3 kesayangan Fadlur Rahman. Fadlur Rahman itu muridnya Muhammad Iqbal. Kalau teman-teman membaca tentang hukum Islam atau tentang tafsir Quran, maka teman-teman akan menemukan 2 tokoh itu, Muhammad Iqbal dan Fadlur Rahman. Dan Buya Syafi'i ini adalah muridnya Fadlur Rahman. Jadi ada 3 orang di Indonesia itu yang sebagai murid langsung Fadlur Rahman. Satu adalah Nur Khalis Majid, 2 adalah tokoh Muhammadiyah juga, tapi juga dianggap liberal. 2 adalah Amin Rais, nah ini pembinanya Ustaz Amrozi, dan 3 adalah Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Maka dalam persoalan tafsir, sebenarnya ahli tafsir ini tidak bisa macam-macam dengan 3 orang ini. Kan 3 orang ini diyakini bahwa dia sebenarnya pakar tafsir. Maka ada yang meme menghina Buya tidak paham tentang ilmu Al-Quran, terus ada yang ternyata Buya hanya paham tentang merahnya. Itu menurut saya pribadi itu sebuah penghinaan, karena Buya itu studinya adalah studi Islam dan diasuh betul oleh itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita itu menghargai perbedaan pendapat dan lain sebagainya, mencoba berpikir dari arah yang berbeda. Nah, kembali kepada background Buya seperti itu, memang Buya berbicara itu saya kira tidak seperti kita ya. Kita berbicara ini kan berdasarkan apa yang kita lihat dan sebagainya. Tapi kita ini lemah di data. Kan kita lemah di data. Punya nggak kita data tentang seperti apa yang ini? Tapi Buya itu punya data.
Nah kemarin saya dikirim oleh Buya Santi itu, kita ya di AMM itu tulisannya Denny Siregar. Kalau sudah sebenarnya saya mau share di grup AMM Piungan atau saya khawatir nanti saya dianggap berbeda pro dengan yang pro Ahok gitu. Tapi sebenarnya saya sangat tidak pro dengan Ahok itu. Nah ini menjadikan kita belajar bahwa memang perbedaan itu adalah qadarullah. Qadarullah sama syafa'alah. Jadi kalau sudah Allah berkehendak, nah itu ketetapan Allah itu ada berkehendak maka itu terjadi kan itu. Jadi kita hargai saja lah tentang dosa kita. Saya karena saya diamani di Pemuda Muhammadiyah ini mengajak supaya kita lebih mengedepankan prinsip-prinsip tabayun, prinsip bagaimana itu, dan kita sangat diajari oleh Buya dengan fenomena ini bagaimana tegarnya menghadapi perbedaan pendapat gitu ya. Nah ketika itu waktu itu ketika jam 1/4 itu Pak Haidar sama Kiai Haidar sama Buya Yunhar itu rawuh, dan ini adalah contoh betapa indahnya Muhammadiyah ya, ketua Muhammadiyah yang berbeda pendapat tapi masih silaturahim terjaga, naroke karena ada isu, ada demo dan sebagainya, mencoba sebagainya. Nah ini harus kita jadi teman-teman, itu sebenarnya kondisi Buya berpendapat seperti itu bukan pesanan, bukan karena Buya adalah timnya Ahok. Kalau dia sebagai Parmusi jelas ya, atau apa itu Saitul Muslimin Indonesia itu jelas Buya penasihat tapi Buya menyampaikan sendiri itu bukan atas pesanan siapapun, tapi ini adalah pendapat pribadi tentang beliau, dan kebetulan Buya ini adalah dia banyak informasi, banyak data yang dimiliki, baik bahaya Cina atau bahaya kuning yang gitu. Buya memperingatkan itu, Buya juga mengkritik Jokowi, dan sekali lagi Buya itu mengatakan bahwa Ahok itu mulutnya kotor, kasar dan berbisa. Maka memang harus ada, tapi tidak pendapat itu saya kira itu pengalaman kami hari Kamis yang ketemu dengan Buya karena kita ingin tabayun. Mengasihan juga ya, ada di foto itu Buya duduk terus sekelilingnya itu berdoa itu supaya para hadirin husnul khotimah gitu. Itu kan pelajaran sebenarnya. Pelajaran. Termasuk sekarang ini menurut saya Indonesia juga, ulama Indonesia juga sedang dilecehkan itu. Mustafa Amr Wardani loh, Amr Wardani tokoh dari Mesir itu didatangkan untuk sebagai saksi ahlinya. Menurut saya itu sebuah pelecehan ulama Indonesia itu. Dikira bodoh ulama Indonesia nggak bisa tafsir, padahal secara metodologi Mesir sama Indonesia itu dikenal secara metodologi Islamnya itu, keilmuan Islam itu mumpuni Indonesia. Mesir itu Al-Azhar itu kuat di teks, tapi metodologi kuat di Indonesia. Teman saya di kelas waktu kedua kemarin di hukum Islam itu banyak juga yang dari Mesir gitu. Mereka khusus ke Indonesia itu belajar metodologi penelitian, metodologi memahami dan sebagainya itu. Kalau teks mereka menguasai. Jadi itu sebuah penghinaan untuk Mustafa Amr Wardani sampai didatangkan ke Indonesia, menghina ulama Indonesia itu. Tapi ya kita maklumi lah, model-model orang yang sering menistakan agama ya pasti dia akan menistakan ulama. Nah, sekali lagi Buya itu menganggap bahwa kata-kata Ahok yang jangan mudah dibohongi oleh orang. Namun Buya yang dimaksud orang itu bukan ulama, tapi yang dimaksud orang itu adalah orang-orang, mohon maaf, itu adalah politikus gitu. Politikus yang memanfaatkan kepentingan untuk itu. Tapi kalau Pak Boji enggak lah. Itu pasti enggak lah. Harus begitu. Tapi menurut kami ya, teman-teman Pemuda Muhammadiyah, bahwa dimaksud orang itu adalah ya salah satunya adalah para ulama ya, para kiai sebenarnya, karena yang menyampaikan ayat itu adalah para termasuk Nabi Muhammad juga menyampaikan tentang itu. Jadi itu menurut kami adalah menistakan agama. Menurut Buya tidak, ya silakan, yang penting tetap kita. Saya kira itu Pak Afan. Terima kasih. Jadi karena Mas Andi referensinya sudah jelas, saya tidak akan nambahi. Cuman sekali lagi saya tetap berharap PP segera mengeluarkan fatwa atau apalah namanya
yang kemudian jamaah, yang kemudian anggota Muhammadiyah ini menjadi jelas harus bagaimana. Saya kira ini malam hari ini. Terima kasih. Kalau masih ada yang lain silahkan di pending dulu. Saya harus meninggalkan tempat ini segera karena ada yang lain. Saya masih punya acara. Saya kira itu. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang kalau masih belum diberi surat pemberhentian. Ya. Jangan-jangan karena saya orang politik nanti berhentikan tidak hormat, tidak apa-apa. Terima kasih. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja pengumuman untuk pekan depan, insya Allah kajian oleh tempat di